Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu sehat dan ceria. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan pelajaran kita pada tema 7, indahnya keberagaman di negeriku. Subtema 1, keberagaman suku bangsa dan agama di negeriku. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah baiklah anak-anak, mari kita perhatikan teks berikut yang berjudul Suku Bangsa di Indonesia. Mari kita baca bersama-sama. Sejak dahulu kala bangsa Indonesia hidup dalam keberagaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya, tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Baiklah anak-anak, dari teks pada paragraf tadi, kita harus memperhatikan kalimat pertama dan kalimat terakhir pada paragraf tadi. Untuk menentukan pokok pikiran dalam sebuah paragraf, kita harus benar-benar memperhatikan setiap kalimat yang ada pada awal, tengah, dan akhir paragraf. Pada teks tadi berbicara tentang Indonesia yang hidup dalam keberagaman yang diikat oleh kalimat Bhinneka Tunggal Ika yang terdapat pada lambang burung Garuda. Maka dapat kita tentukan bahwa ide pokok pada paragraf tersebut terdapat pada kalimat pertama, yaitu sejak dahulu kala bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kita lanjutkan pada paragraf kedua. Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik BPS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Berdasarkan sensus itu pula, suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 40,2% dari penduduk Indonesia. Suku Jawa ini merupakan gabungan dari suku-suku bangsa di Pulau Jawa, yaitu Jawa, Osing, Tengger, Samin, Bawean, Naga, dan suku-suku lainnya. Suku-suku yang paling sedikit jumlahnya adalah suku Nias dengan jumlah 1.041.925 jiwa atau hanya 0,44% dari jumlah penduduk Indonesia. Namun, suku-suku Papua yang terdiri atas 466 suku, jumlahnya hanya 2.693.630 jiwa atau 1,14% dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan etnis Tionghoa jumlahnya 2.832.510 jiwa atau 1,2% penduduk Indonesia. Baiklah anak-anak, sama seperti pada paragraf pertama, untuk menentukan ide pokok kita harus memperhatikan kalimat pada awal paragraf, tengah, dan akhir paragraf. Dari kalimat-kalimat itu kita dapat menentukan bahwa pada paragraf ini berbicara tentang Indonesia yang terdiri atas bermacam-macam suku. Pada Pusat Statistik tahun 2010 menentukan Indonesia terdiri atas 1.331 yang dijelaskan pada kalimat-kalimat berikutnya yang masih berbicara tentang suku-suku yang ada di Indonesia. Maka dapat kita tentukan pada paragraf kedua ini
Pokok pikirannya ada pada kalimat pertama paragraf kedua, yaitu berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Agar kalian selalu mengingat cara menentukan ide pokok pada setiap paragraf, berikut langkah-langkah menentukan ide pokok. Nah, di sini kalian dapat memperhatikan keanekaragaman pada suku-suku yang ada di Indonesia. Di sini ada 3 suku, yaitu suku Dani dari Papua, suku Tengger, dan suku Nias. Masing-masing suku mempunyai ciri khas yang berbeda-beda sesuai dengan suku dan daerahnya masing-masing. Selanjutnya, mari kita perhatikan di sini ada 3 gambar alat transportasi. Pada ketiga gambar tersebut ada 2 kesamaan. Yang pertama sebagai alat transportasi dan yang kedua adalah untuk menggerakkan alat transportasi itu mereka sama-sama menggunakan tenaga binatang. Nah, anak-anak, di sini kita perhatikan ada 2 pertanyaan di situ. Apa yang terjadi saat kuda menarik bendi? Yang kedua, apa yang terjadi saat kerbau atau kuda menarik pedati? Kita perhatikan sama-sama gambar di atas. Yang terjadi apabila kuda menarik bendi, maka bendi akan tertarik untuk mendekati kerbau. Begitu juga pada saat kuda menarik pedati, maka pedati itu akan bergerak mendekati kerbau. Nah, sekarang coba kalian melakukan sesuatu sambil kalian memperhatikan video pembelajaran ini. Coba kalian angkat tasmu dan letakkan kembali. Atau kalian angkat buku atau pensilmu, lalu kalian letakkan kembali. Dan coba kalian bayangkan apabila ada seseorang yang sedang mendorong meja atau mendorong kursi. Sekarang setelah kalian melakukan kegiatan tadi, apa yang akan terjadi? Maka yang akan terjadi adalah apabila kalian mengangkat dan meletakkan tasmu, mengangkat dan meletakkannya lagi, atau kalian mengangkat buku dan pensilmu, atau mendorong kursi, mendorong meja, maka yang terjadi adalah benda-benda tersebut akan berpindah tempat. Contohnya misalnya kursi didorong atau meja didorong, maka meja dan kursi tersebut akan bergeser atau berpindah tempat. Jadi, aktivitas yang telah kamu lakukan tadi terhadap meja dan kursi sehingga bergeser disebut gaya. Aktivitas yang kamu lakukan terhadap tas sekolah kamu, pensilmu, dan bukumu yang kamu angkat tadi juga disebut dengan gaya. Atau kalian meremukan kertas atau botol minuman sehingga bentuknya dapat berubah juga disebut dengan gaya. Jadi, apa yang dimaksud dengan gaya? Jadi, gaya adalah tarikan dan dorongan yang dapat merubah bentuk benda atau dapat membuat benda-benda bergeser. Berikutnya mari kita perhatikan gambar berikut. Di situ ada seorang anak yang sedang mendorong mobil mogok. Anak tersebut menggunakan gaya otot untuk mendorong mobil itu sehingga mobil tersebut dapat bergerak. Jadi, gaya otot yang diberikan pada mobil tersebut dapat mengubah benda diam menjadi bergerak. Berikutnya, lampu yang menyala.
Lampu tersebut dapat menyala karena mendapatkan aliran listrik. Yang ketiga, paku-paku yang menempel pada sebuah batang magnet. Paku tersebut mendapatkan tarikan dari batang magnet sehingga tertarik pada batang magnet tersebut. Yang keempat dan yang terakhir ini adalah sebuah pohon yang sedang berbuah, di mana buah tersebut jatuh ke bawah. Nah, buah yang jatuh ke bawah ini karena mendapatkan gaya gravitasi. Gaya gravitasi bumi biasa juga disebut dengan gaya tarik bumi. Selanjutnya adalah gambar di mana anak sedang menggeser kursi. Kursi tersebut dapat dipindahkan karena mendapat gaya gesek antara roda dan lantai, sehingga kursi itu dapat berpindah tempat. Jadi, gaya mempunyai banyak jenis sesuai dengan sumber yang melakukan gaya. Macam-macam gaya antara lain gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesek. Nah, sekarang kita perhatikan contoh kegiatan yang menggunakan otot. Perhatikan pada gambar pertama di mana anak-anak sedang melakukan permainan tarik tambang. Di sini, yang mana tarikan yang lebih kuat, maka dialah yang akan memenangkan permainan. Tarikan yang dilakukan oleh anak-anak itu menggunakan gaya otot. Yang kedua adalah gambar seorang pengrajin gerabah. Di mana kita tahu gerabah adalah sebuah alat yang digunakan untuk memasak yang berasal dari tanah liat. Dari segumpal tanah liat, karena diberikan gaya otot, maka tanah tersebut dapat berubah menjadi sebuah gerabah yang indah. Gambar yang ketiga adalah gambar seorang ibu yang sedang menggendong anaknya. Pada gambar ini, seorang ibu akan bertumpu pada kakinya sehingga ia mampu mengangkat dan menggendong anak-anaknya. Dan pada gambar terakhir, di situ ada dua ekor kerbau yang sedang menarik pedati. Ini adalah dua ekor kerbau tersebut akan menciptakan tarikan yang sangat kuat sehingga mereka bisa menarik pedati tersebut yang berisi benda-benda atau barang-barang berat. Jadi, gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Selanjutnya mari kita baca seni gerabah di Indonesia. Tahukah kamu apa yang disebut gerabah? Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, gerabah yaitu alat-alat dapur untuk masak, memasak, dan sebagainya yang dibuat dari tanah liat yang kemudian dibakar, misalnya kendi dan belanga. Memang awalnya pembuatan gerabah untuk memenuhi kebutuhan alat-alat dapur, namun dalam perkembangannya, seni kerajinan gerabah meluas dan menghasilkan beraneka macam benda. Pembuatan gerabah secara tradisional tersebar di wilayah Nusantara. Di Jawa, tempat yang terkenal dengan pembuatan gerabah adalah Kasongan, Yogyakarta. Kasongan adalah nama daerah di Kecamatan Kasihan, Bantul. Letak Kasongan kurang lebih 8 km di sebelah barat daya Yogyakarta. Gerabah Kasongan awalnya biasa saja. Perajin Kasongan dahulu hanya membuat barang-barang rumah tangga seperti anglo, cobek, atau kendi. Namun pada tahun 1970-an, Bapak Sabto Hudoyo, seorang seniman Yogyakarta, mendidik perajin di sana. Mereka diajari cara membuat karya seni dari tanah liat. Sejak saat itu, seni gerabah semakin bermunculan. Para perajin membuat kendi yang lebih unik. Mereka juga membuat vas yang dilengkapi aneka hias. Semakin hari, pengetahuan dan
keahlian perajin makin berkembang. Hasilnya seperti yang kita lihat hari ini, gerabah Kasongan menjadi terkenal dan banyak dicari. Di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, ada sebuah daerah yang terkenal dengan seni pembuatan gerabah, yaitu di Banyumulek. Ada satu karya unik dari seni kerajinan gerabah dari Banyumulek, yaitu kendi maling. Umumnya, kendi atau wadah air mempunyai lubang di bagian atas untuk mengisi air. Namun, kendi dari Banyumulek ini mempunyai lubang untuk mengisi air pada bagian bawah. Konon, pada zaman dahulu, kendi ini dibuat untuk raja sebagai pengaman supaya maling yang berniat meracuni raja kebingungan mencari lubang di bagian atas kendi. Masyarakat Owu di Maluku Tengah juga membuat gerabah yang disebut sampeh. Mereka kebanyakan membuat sampeh untuk keperluan rumah tangga. Ada sampeh yang digunakan sebagai kompor, tempat memasak makanan, dan membuat obat-obatan tradisional. Ada pula sampeh yang digunakan sebagai wadah suguhan dan berfungsi seperti piring. Di Papua, saat ini tradisi pembuatan gerabah ditemukan di pesisir utara Papua, tepatnya di Kampung Abar. Kampung Abar adalah salah satu kampung di Danau Sentani, Kabupaten Jayapura. Umumnya pembuatan gerabah di Kampung Abar dilakukan wanita. Konsumen gerabah dari Kampung Abar adalah para wisatawan yang datang ke Danau Sentani. Bagi para wisatawan, gerabah Papua itu menarik karena dibuat dengan tangan kosong tanpa mengandalkan teknologi alat pemutar. Bentuknya yang tidak halus dan dengan motif-motif khas Sentani juga merupakan daya tarik dari gerabah Papua. Nah, itu tadi adalah pembelajaran kita pada pembelajaran 1 di tema 7 ini. Apa yang telah kamu pelajari hari ini? Berapa banyak suku bangsa di Indonesia? Jawablah pertanyaan tadi dengan dibantu oleh ibu atau ayahmu di rumah. Alhamdulillah, sekian video pembelajaran kita hari ini. Banyak kekurangan dari ibu, mohon dimaafkan. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.